Teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan atau dikenal dengan istilah Growth Poles Theory pertama kali dikemukakan oleh Perroux. Perroux dalam penelitiannya lebih menekankan pada proses-proses pembangunan. Pendapat mengenai teori kutub pertumbuhan menjelaskan bahwa pembangunan bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Wilayah yang dijadikan pusat pembangunan disebut kutub pertumbuhan. Pemusatan wilayah-wilayah pertumbuhan dibedakan menjadi 3 komponen. Yang pertama, wilayah khusus, misalnya daerah terbelakang dan daerah aliran sungai. Yang kedua, prinsip homogenitas, misalnya wilayah geografi fisik atau wilayah sosial, wilayah budaya, wilayah ekonomi. Yang ketiga, konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat. Biasanya, industri baru akan memilih tempat yang berdekatan dengan industri yang telah ada. Kenapa? Karena di dekat tempat tersebut sudah terdapat akses jalan, akomodasi, fasilitas umum, dan sarana prasarana yang lebih memadai. Dan daerah yang sudah maju disebut dengan pusat pertumbuhan, sedangkan daerah yang belum maju disebut dengan daerah pinggiran. Terima kasih. Proses pembentukan pusat pertumbuhan mengikuti fase-fase pertumbuhan sebagai berikut. Fase pertama yaitu fase praindustri. Pada masa awal terdapat wilayah yang belum berkembang yang ditandai oleh banyaknya kota kecil yang tersebar merata dan kota-kota tidak mendominasi kota lain. Kondisi ekonomi wilayah-wilayah tersebut cenderung tidak berkembang. Setiap kota hanya melayani wilayahnya sendiri. Fase 2 atau industri awal. Fase ini terjadi pada kota-kota yang memiliki perkembangan lebih cepat. Kota-kota tersebut memiliki perkembangan lebih cepat karena memiliki kelebihan. Primitive city, yaitu kota-kota yang memiliki pusat wilayah atau disebut dengan core. Pusat yang mendominasi kota-kota lainnya. Pada fase ini terjadi pembinaan tenaga kerja terampil, sumber daya alam, dan model dari daerah pinggiran. Fase 3 yaitu fase transisi. Pada fase ini, industri-industri yang sedang berkembang pada primitive city akan mendominasi sebagian besar wilayah. Namun, tidak sekuat pada fase kedua karena sekitar primitive city mulai berkembang pusat-pusat pertumbuhan. Bahan mentah, tenaga terampil, dan modal tidak selalu mengalir pada primitive city, tetapi juga mengalir kepada pusat pertumbuhan lainnya. Pada fase ini, perkembangan wilayah penduduk belum stabil karena masih ada kantong-kantong wilayah yang berkembang. Fase 4, yaitu fase integrasi spasial. Pada fase ini, setiap kota telah berkembang sesuai dengan hierarkinya, sehingga telah terbentuk pusat-pusat pertumbuhan yang telah berinteraksi dengan pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Setiap wilayah yang berintegrasi secara nasional dan tidak lagi ditemukan katalog-katalog wilayah yang terbelakang. Jika setiap wilayah telah berinteraksi secara nasional, maka akan terbentuk hierarki kota dengan baik.